Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Zero to Zero, pagi hari ini saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada Titus, pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Judul perikopnya adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi ini saya ada di kebun nih sebenarnya, kebun yang kecil ini. Nah ini terong ya, terong grafting ya, terong sambungan. Ini bawahnya ini terong pokak ya, terong liar itu yang suka tumbuh di kebun-kebun ini. Ini atas saya sambung dengan terong ungu ya, terong ungu milik saya ini ya. Nah, jadi nantinya ini akan menghasilkan terong yang bisa berumur panjang lebih dari 2-3 tahun. Kemudian juga berbuahnya kontinu banyak ya. Dan bisa tingginya sampai bisa 3 meter 4 meter saudara. Nah ini atasnya ini terong sambungan dari terong sayur. Ini saya punya terong sayur 2 pohon saja ini. Nah ini 2 pohon saja. Jadi saya sambung, saya grafting dengan terong liar langsung di kebun supaya nggak usah mindah-mindah lagi. Ini yang baru saya grafting. Nah ini baru saya grafting 2 hari yang lalu saudara. Yang ini cukup subur ya dibanding yang tadi itu. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan terong yang berkualitas ya, artinya tanaman terong yang berkualitas ini kita butuh ya beberapa usaha. Tentu tidak bisa hanya dengan sekedar menanam benih terong atau sekedar menggrafting, menyambung terong tadi ya. Begitu saja lalu membiarkannya. Tidak, tentu kita harus mengupayakan beberapa hal untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan terong ini ya. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan perawatan secara kontinu setiap hari, membersihkan rumput-rumput yang ada di bawahnya. Kemudian juga memangkas ranting-ranting air ya. Kalau terlalu banyak cabang daun maka nanti akan mengurangi pembuahannya. Kemudian juga memberikan pupuk saudara. Memberikan pupuk itu sangat penting juga ya, secara berkala memberikan pupuk. Kalau saya memberikan pupuk seminggu sekali dengan dosis rendah, artinya 1-2 sendok makan dicampur dengan sekitar 5 liter air ya. Jadi siram 1 minggu sekali ya. Kalau dosis rendah kena batang nggak mati. Kalau dosis tinggi jangan disiram, jangan kena batang, nanti bisa mati ya. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan pada kita agar kita meninggalkan, Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan segala bentuk-bentuk kefasikan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah memanggil kita dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Arti menuju kepada terang ajaib itu berarti ada sebuah perjalanan yang panjang sepanjang hidup kita. Dan ini yang alang-alang ini, alang-alang kebun tetangga ini. Nah, jadi sepanjang hidup kita, Tuhan akan terus memproses kita, membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan segala bentuk kefasikan. Apa itu kefasikan? Kalau kita membacanya di dalam Yeremia ya, Yeremia
Yeremia pasal yang ke-5. Jadi Bapak Ibu, orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang berlaku tidak setia. Orang-orang yang selalu menyebut Tuhan di mulut mereka, tapi sebenarnya Tuhan jauh atau tidak ada di dalam hati mereka. Kita bisa tetap menjadi orang Kristen, ya, tapi tetap bisa berlaku fasik. Bisa menjadi pendeta, juga tetap bisa berlaku fasik. Siapapun kita berpotensi melakukan kefasikan di dalam hidup kita. Nah, tidak ada yang sempurna di antara kita, Bapak Ibu, ya. Kita semua belum sempurna, tapi kita semua disempurnakan di dalam Kristus. Dan Tuhan terus mau menyempurnakan kehidupan kita. Nah, mari kita sadari, mungkin melalui pandemi corona ini, Tuhan sedang mengajar kita untuk meninggalkan segala bentuk kefasikan kita. Dan melalui hal yang terjadi di sekitar kita ini, Tuhan mau bukan hanya menunjukkan kasih-Nya, tapi Tuhan mau kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita juga bisa tetap menunjukkan kasih kita kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi corona ini, saat kita disuruh tinggal di rumah? Apakah saudara di rumah hanya, ya ini kesempatan untuk berlibur begitu ya, lalu santai-santai? Tapi apakah kita di rumah justru boleh memiliki waktu untuk membangun hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji melayani Tuhan secara pribadi di rumah masing-masing, ya. Seperti kita di gereja GBPS Bontang ini, kita ada 10 hari doa sudah datang Roh Kudusnya, tapi doa memperingati 10 hari dalam menanti pencurahan Roh Kudus di rumah masing-masing. Apakah saudara tetap setia pada jam-jam yang ditentukan, meskipun ada di rumah, nggak ada orang yang nonton, saudara berdoa di sana, ya. Tapi kita boleh tetap setia di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, merayakannya secara pribadi bersama dengan keluarga, bukan dengan makan-makan, tapi dengan berdoa bersama-sama pada jam yang ditentukan. Nah, yang Tuhan inginkan agar kebaikan hati kita diketahui semua orang, saudara. Jadi, mari kita terus berbuat baik. Mari kita terus menyatakan kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendidik kita meninggalkan segala kefasikan dalam hidup kita. Sehingga semakin hari kita semakin diperbaharui menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kalau ada gelombang kebangunan rohani ketiga atau kegerakan Pentakosta ketiga, maka itu berbicara tentang pemulihan karakter anak-anak Tuhan. Karakter yang dipersiapkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Karakter yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Puji Tuhan. Selamat pagi, jaga kesehatan masing-masing, stay at home di rumah masing-masing, dan biarlah kita tetap menjadi berkat dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin.